Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, apa kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oh iya, jangan lupa tetap selalu menjaga kesehatan. Setelah berkegiatan di luar rumah, mencuci tangan sesampainya di rumah. Oke? Apakah adik-adik sudah siap belajar hari ini? Sebelum adik-adik siap belajar, kakak akan memberikan satu jargon, namanya tepuk semangat. Seperti apa tepuk semangat itu? Ketika kakak mengatakan tepuk semangat, adik-adik akan menjawab semangat. Semangat. Oke, satu kali lagi ya. Tepuk semangat. 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 Nah, kakak harap dengan adanya tepuk semangat, adik-adik menjadi lebih siap belajar hari ini. Sebelum belajar, kakak ingin bertanya kepada adik-adik semuanya. Apakah adik-adik suka berlibur atau suka pergi ke tempat wisata? Umumnya kegiatan berlibur dan pergi ke tempat wisata itu dilakukan setiap apa yo? Setiap akhir pekan, liburan semester, atau libur akhir tahun ya, menjelang tahun baru. Di tempat wisata adik-adik suka bermain apa tuh? Apakah suka bermain perosotan? Atau suka bermain ayunan? Atau suka berenang? Kalau kakak sih suka berenang ya, supaya sehat. Hari ini kita akan belajar tidak jauh dari yang namanya tempat wisata. Kita akan belajar kelas 2. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata. Pembelajaran keempat. Semuanya sudah siap dengan buku tema masing-masing kan? Dibuka bukunya halaman 193. Kakak tunggu ya. Apa semuanya sudah membuka halaman 193? Nah, setelah pembelajaran hari ini, kakak harap adik-adik dapat mengerti bagaimana cara menjelaskan makna kosakata dan menuliskan hasil pengamatan sederhana. Oke semuanya, kembali lagi ke buku halaman 193. Di halaman 193 terdapat sebuah gambar. Kira-kira gambar tersebut gambar apa ya? Ada segerombolan anak yang sedang berkumpul dan ada sebuah permainan. Kira-kira anak-anak tersebut sedang apa yo? Kalian tebak ya. Jangan beritahu kakak dulu. Kakak akan membacakan kalian sebuah cerita yang berjudul Bermain di Taman Kota. Oke, simak semuanya ya. Bermain di taman kota. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan. Salah satunya ayunan. Benny bersama teman-temannya main di taman kota. Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang sedang bermain-mainan. Dari kanan ke kiri ada Lani, Siti, Benny, dan Udin yang duduk di ayunan. Di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayunkan. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan. Di belakang Benny berdiri Edo untuk mengayunkan. Di belakang Udin berdiri teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan. Mereka bermain di ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan. Setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Nah, apakah tebakan adik-adik semuanya benar bahwa mereka sedang bermain ayunan? Nah, kalau sudah, adik-adik silahkan buka bukunya halaman 195. Di sana terdapat 5 pertanyaan tentang dalam cerita tadi ya. Nah, pertanyaan tersebut silahkan diisi di buku siswa masing-masing. Dikerjakan ya 5-5-nya. Jangan lupa kalau ada cerita yang kurang jelas dari kakak, silahkan buka kembali halaman 193 dan baca ulang Bermain di Taman Kota. Oke semuanya, setelah mengerjakan, kakak akan melanjutkan nih pada buku halaman 196. Di atas terdapat 3 kata. 3 kata tersebut adalah taman, kota, dan ayunan. Kira-kira adik-adik harus ngapain ya dengan 3 kata tersebut?
Adik-adik harus mencari makna dari 3 kata tersebut. Kakak contohkan ya. Misal kita menggunakan kata mengantri. Mengantri adalah kegiatan berderet memanjang menunggu giliran untuk mendapatkan sesuatu. Nah, kegiatan mengantri ini adalah kegiatan yang positif dan kegiatan yang bagus, karena dalam mengantri kita diajari untuk menunggu giliran, tidak merebut giliran orang lain ya, seperti itu. Nah, itu adalah makna dari kata mengantri. Untuk yang berikutnya silahkan adik-adik cari makna dari kata taman, kota, dan ayunan. Adik-adik boleh mencari di buku Kamus Besar Bahasa Indonesia atau mencari di internet ya. Sesuaikan dengan kemampuan adik-adik semuanya. Kalau adik-adik punya buku, carinya di buku. Seperti itu ya. Nah, setelah adik-adik mencari makna dan jangan lupa ditulis ya di buku siswa masing-masing, kita akan melihat ke bawah di halaman 196 tadi. 3 kata tersebut akan dijadikan kalimat. Kakak harap adik-adik bisa mengubah ketiga kata tersebut, yaitu taman, kota, dan ayunan menjadi masing-masing satu kata, satu kalimat. Oke semuanya, misal di taman nih, aku bermain di taman dengan teman-teman. Nah, silakan cari seperti kata tersebut. Oke semuanya. Setelah itu, kita akan kembali membuka halaman 196. Lihat gambar di bawah. Di sana ada gambar apa ya? Nah, di sana ada gambar seorang ibu guru dan banyak sekali anak-anak sedang bermain di dekat ayunan tadi. Kakak ingin adik-adik pergi ke halaman 197. Perhatikan, di sana ada gambar ayunan yang dibagi menjadi 4. Seperti ini. Nah, kakak ingin adik-adik mencoba untuk mengamati ayunan dan menuliskan deskripsi. Ayunan itu berasal dari beberapa alat dan bahan. Alat dan bahan ayunan adalah yang pertama, tali. Yang kedua adalah kursi kayu. Yang ketiga adalah tempat untuk menaruh ayunan. Bisa berupa tiang dari besi yang dibentuk atau di ranting sebuah pohon ya. Nah, untuk yang berikutnya adik-adik perhatikan halaman 197 di bawah. Di sana ada tabel untuk melakukan pengamatan sederhana. Nah, di dalam pengamatan sederhana itu kakak harap adik-adik mencari benda di sekitar adik-adik dan menuliskan yang namanya nama benda, ciri-ciri benda, dan bentuk benda. Untuk adik-adik semuanya, cari 3 benda dan tuliskan namanya, ciri-cirinya, dan bentuknya. Oke semuanya, kakak harap adik-adik menuliskan di buku siswa masing-masing. Hari ini sekiranya sudah cukup dari kakak tentang pembelajaran, yaitu bermain di taman kota, mencari makna kosakata, dan membuat kalimat dengan satu kata. Yang berikutnya adalah melakukan pengamatan sederhana terhadap benda-benda di sekitar. Itu adalah keempat pokok pembelajaran yang kakak sampaikan pada hari ini. Kakak harap adik-adik sudah menjadi paham tentang keempat pembelajaran yang kakak lakukan sebelumnya ya. Sebelum itu, kakak ingin memberikan tepuk semangat lagi nih. Ayo adik-adik, sebelum menutup pembelajaran, kita akan melakukan tepuk semangat. Ayo kita lakukan bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Oke adik-adik semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian pembelajaran hari ini dari kakak. Jangan lupa kalau ada yang kurang jelas dibaca lagi di bukunya. Dan jangan sungkan untuk bertanya kepada ibu, kakak, atau teman-teman yang ada di sekitar kalian kalau ada kesulitan ya. Baik, itu saja dari kakak hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.